Shalom, selamat malam. Saya Hesriani Sambodiatu dari IAKN Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema Belajar, Memori, dan Pengetahuan di bawah asuhan Bapak Yosef Patandung. Belajar adalah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak adalah kegiatan belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Dalam berpikir abstrak sangat dibutuhkan peranan akal yang kuat. Salah satu contoh berpikir abstrak yaitu belajar matematika, di mana peserta didik dilatih berpikir secara logis dan memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar menggunakan keterampilan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot yang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani, misalnya belajar olahraga dan menari. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar untuk memahami hubungan sosial antar individu, bagaimana individu berinteraksi dan saling bekerja sama, serta bagaimana individu memahami dan mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam hubungan sosialnya dengan keluarga, teman, dan lingkungan. Yang keempat yaitu belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah adalah belajar dengan menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Salah satu contoh belajar pemecahan masalah adalah belajar matematika. Yang kelima, belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional atau sesuai dengan akal sehat, di mana belajar rasional ini masih berkaitan erat dengan pemecahan masalah, sehingga siswa diharapkan mampu memecahkan masalah dengan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Salah satu contoh belajar rasional ini adalah teka-teki silang dan puzzle. Yang keenam, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuan dari belajar kebiasaan adalah agar individu atau siswa dapat memperoleh sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan baru yang tepat dan positif. Belajar kebiasaan ini lebih tepat digunakan dalam konteks keluarga. Misalnya, mengajarkan kepada anak untuk menghargai orang yang lebih tua dan tidak memotong pembicaraan orang lain ketika sedang berbicara. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi ini adalah mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek, di mana bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh atau mengembangkan kecakapan pada ranah skill atau kemampuan menghargai sesuatu. Misalnya, menghargai anugerah yang diterima dari Tuhan, misalnya kesehatan, kecerdasan, kemampuan motorik, dan keindahan alam ciptaan Tuhan. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan adalah belajar dengan melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu, misalnya dengan menggunakan alat laboratorium dan penelitian lapangan. Yang kedua, memori adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, dan mengambil informasi ke dalam kesadaran pada saat informasi tersebut diperlukan atau dibutuhkan. Kemudian, memori terbagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang pertama, memori jangka pendek adalah suatu proses penyimpanan ingatan sementara dan memiliki kapasitas yang terbatas. Memori jangka pendek ini juga disebut sebagai memori kerja karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan atau diperlukan. Jika informasi tersebut tidak diulang dalam kurun waktu 30 detik, maka informasi yang berada pada ingatan jangka pendek ini akan menghilang. Yang kedua,
Memori jangka panjang ini adalah suatu proses penyimpanan informasi secara permanen, artinya bahwa informasi yang disimpan pada memori jangka panjang ini dapat bertahan pada waktu yang cukup lama dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Yang ketiga yaitu pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi adalah proses psikologis yang melibatkan penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengambilan kembali, di mana teori ini dikembangkan oleh Robert Gardner sebagai teori belajar yang menggambarkan proses-proses yang terjadi di otak manusia saat memproses informasi. Ada 4 tahap pemrosesan informasi, yaitu pertama penerimaan, di mana informasi diterima melalui panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan, di mana informasi yang diterima kemudian diproses, diorganisasi, dan disimpan, di mana proses ini melibatkan memori jangka pendek dan memori jangka panjang, di mana informasi yang relevan disimpan untuk diingat kembali. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan, di mana informasi yang telah diterima kemudian disimpan dalam memori jangka pendek yang memiliki kapasitas yang terbatas dan memori jangka panjang yang memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Yang keempat yaitu pengambilan kembali, yaitu proses mengakses dan mengingat kembali informasi ketika diperlukan atau dibutuhkan. Demikianlah hasil penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.